Selamat malam Bapak Ibu dan saudara. Kembali kita sama-sama bertemu dalam ibadah keluarga di bulan Juli ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Salam. Bapak Ibu dan saudara, kita sama-sama membaca kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita satu dalam doa.
Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di awal bulan Juli ini, Engkau mempertemukan kami dalam ibadah keluarga, dan kami mau mendengar firman serta motivasi diri di dalamnya. Oleh karena itu ya Bapa, berbicara bagi kami, karena kami siap mendengar dan melakukan titah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita membaca pembacaan Alkitab dari kitab Mazmur 141 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita mulai. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang baru kita baca tadi sebenarnya mau menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu manusia berada dalam situasi yang darurat. Itulah yang terjadi pada Daud pada waktu itu. Dalam kondisi yang sangat darurat, sangat-sangat memerlukan bantuan, maka Daud berseru kepada Tuhan. Apa yang ia serukan kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting baginya untuk keselamatannya. Mengapa? Karena Daud mengerti bahwa kekuatan hidupnya adalah kekuatan yang asalnya dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita dalam situasi yang sangat terjepit, yang sangat membutuhkan pertolongan, maka tidak ada cara lain dari kita selain kita memohon pertolongan pada Tuhan. Tapi banyak juga orang yang kadang-kadang justru tidak menghadap Tuhan. Kita melihat sesuatu yang menarik dari kisah Daud ini. Daud justru memberikan semacam pemahaman bagi kita bahwa hidupnya adalah hidup yang sangat tergantung pada Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita perhatikan contohnya dalam ayat 3. Daud mengatakan supaya Allah lah yang mengawasi mulutnya. Allah juga diminta untuk mengawasi hatinya agar tidak condong pada yang jahat. Daud justru berharap dalam ayat 5a supaya Tuhan bisa menerima
apa yang ia ungkapkan dan nyatakan dengan seluruh kehidupannya. Daud yakin bahwa orang-orang yang jahat pada waktunya akan berlalu dan Daud akan selamat. Yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, Daud justru mengharapkan sesuatu yang baru dari orang-orang jahat. Kalau kita baca ayat seterusnya, di situ diharapkan adalah Daud bisa membuktikan dirinya bahwa orang-orang jahat pada waktunya akan melihat bahwa semua rencana-rencana Daud adalah sesuatu yang menyenangkan atau yang baik. Daud mengerti bahwa pada waktunya penjahat akan dalam situasi kesulitan, tetapi Daud tetap bertaut pada Tuhan, tetap terikat pada Tuhan, yang mau menunjukkan bahwa Daud sama sekali tidak melupakan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara, dari teks ini kita bisa memahami begini, bahwa manusia dimanapun ia selalu tidak lepas dari berbagai macam pergumulan hidup. Daud tahu bahwa segala kemasyuran yang ia dapatkan selama ia melayani atau selama ia menjadi raja, itu semua adalah hasil dari pertolongan Tuhan padanya. Karena itu, meskipun banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan Daud, Daud selalu meminta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan. Yakin akan Tuhan, itulah yang mau diangkat oleh Mazmur ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, hal yang menarik adalah bahwa Daud merasa pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa dalam hidupnya. Buktinya Bapak Ibu dan Saudara, dalam kesaksian orang-orang beriman zaman dulu, bahwa Tuhan jelas-jelas menolong pemerintahan Raja Daud, meskipun pada waktu itu Israel berada dalam situasi yang dalam kondisi kalang kabut sebenarnya. Tapi Tuhan masih memberikan pertolongan yang luar biasa. Itu menjadi satu bukti campur tangan Tuhan dalam kehidupan Daud. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, dalam kerajaan yang dipimpin Daud, Israel tetap bersatu. Itu menunjukkan bahwa cukup kuat dan cukup luar biasa Tuhan memberkati Daud dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, dari cerita Mazmur ini kita bisa mengatakan begini, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik pada hambanya. Daud membuktikan bahwa percaya kepada Allah tidak membuat manusia rugi. Kesaksian Alkitab yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur ini mau menunjukkan bahwa hidup bergaul dengan Allah adalah hidup yang menyenangkan. Itulah sebabnya mengapa teks kita disebut carilah Tuhan pada saat memang Tuhan mau dicari. Berarti Bapak Ibu dan Saudara, ada juga waktunya Tuhan tidak mau dicari, atau Tuhan tidak mau ditemukan, dan Tuhan tidak mau mendengar. Kita bisa melihat berbagai macam kehidupan zaman Israel dahulu, ketika Tuhan tidak mendengar atau Tuhan malah tidak mau, sengaja tidak mau mendengar. Ketika Tuhan tidak mau mendengar, kita bisa baca dari kitab Keluaran misalnya, bahwa orang Israel terus berada dalam penistaan orang-orang Mesir. Tetapi ketika Tuhan mendengar, maka Tuhan membangkitkan atau membangunkan Musa dan mengirimnya. Situasinya benar-benar berbeda. Inilah yang kita mau pelajari dari Alkitab, bahwa mencari Tuhan itu sangat penting. Tetapi ini mungkin yang perlu kita pahami. Apakah mencari Tuhan itu berarti Tuhan tidak ada? Bukan itu maksudnya.
Sebenarnya Tuhan sudah ada sebelum kita. Jadi yang dimaksud mencari Tuhan itu adalah menemukan apa yang terjadi dalam hidup kita dihubungkan dengan Tuhan. Misalnya begini, ada orang, kita contoh saja Rasul Paulus. Ketika ia melayani, ia berbuat kejam pada semua orang, khususnya orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi setelah ia mengenal siapa itu Kristus, maka ia berbalik. Ia justru mengikut Yesus, bahkan ia siap mengikuti perintah Yesus apapun, termasuk di penjara, disiksa, dan lain sebagainya. Ini membuktikan Bapak Ibu dan Saudara, ketika orang sudah bertemu dengan Tuhan, maka pola hidupnya berubah. Ia mau menjadi alat yang baik bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Kalau begitu disebut mencari Tuhan, bukan karena Tuhan tidak ada. Tapi mencari Tuhan itu artinya adalah menemukan letak atau posisi diri di hadapan Tuhan seperti Saulus, lalu kemudian ia membawa hidupnya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Itulah yang disebut dengan mencari Tuhan. Daud pun begitu Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Daud menjadi raja, ia berkuasa. Bahkan kita masih ingat ceritanya bahwa Daud memanfaatkan kuasanya itu untuk mengambil istri Uria, panglima sendiri. Tetapi setelah ditegur oleh Nathan dan setelah ia dihukum, maka ia mengerti bahwa kekuasaan yang ia punya tidak bisa ia manfaatkan seenaknya. Lalu kemudian ia berubah. Itulah yang penting dari orang yang mau mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu intinya adalah perubahan hidup dari yang tidak benar menjadi yang benar. Benar bukan benar sesuai keinginan kita, tapi benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Biarlah itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengerti dari firman-Mu bahwa kami memang harus membuat kesempatan tertentu untuk kami berkonsultasi padamu. Biarlah kami dapat memahami apa yang Engkau sampaikan bagi kami melalui kisah Daud ini. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini, ternyata Daud memerlukan perlindungan Tuhan. Itulah juga Tuhan yang kami perlukan dalam hidup. Jika kami banyak melakukan kesalahan dalam hidup, ampuni Tuhan, karena kami kadang-kadang sering melakukan banyak kekeliruan. Biarlah kami terus berbalik kepadamu dan kemudian mengenal firman-Mu seperti Saulus, lalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami teringat akan keluarga kasih kami yang ditinggalkan, khususnya keluarga April Hormes. Tuhan, kami mengerti bahwa tentu keluarga ini dalam situasi masih berduka. Tuhan kiranya berkati Ibu Yuni, anak-anak, cucu dan menantu, supaya mereka saling menguatkan, mereka saling menghibur,
sehingga dalam situasi saat ini mereka tetap selalu berpegang pada Tuhan. Bapa yang kami puji dan sembah, di dalam nama Yesus kami juga teringat bahwa banyak warga jemaat kami yang mungkin juga dalam kondisi sakit atau lemah tubuh dimanapun mereka, seperti yang kami dengar Ibu Yulinar Baraa. Tuhan kiranya berkati supaya dalam situasi-situasi tertentu masing-masing jemaat kami mendapatkan kesempatan untuk sembuh, lalu kemudian melakukan segala sesuatu yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami teringat akan rencana hampir seluruh GPIB yang akan memulai ibadah pertama di bulan Juli pada minggu depan. Tuhan, biarlah Tuhan berkati segala situasi yang sedang akan dicoba ulang oleh GPIB. Biarlah kami memanfaatkan protokol kesehatan yang sudah diinformasikan, dan biarlah kami semua dapat melakukannya seturut dengan apa yang menjadi harapan baik dari negara ini maupun dari sinode maupun kami sekalian, sehingga ibadah yang akan kami mulai serempak pada bulan Juli ini benar-benar menjadi ibadah yang baik. Biar juga warga jemaat dapat mengekang diri untuk dapat melihat hal yang baik dan benar, sehingga mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Kami tahu tentu untuk pertama kali kami merasa kaku, dan mungkin kami merasa dalam situasi yang sangat terkekang. Tapi Tuhan, biarlah ini dapat menjadi hal yang baik bagi kami, dan selanjutnya kami dapat terus melakukan hal yang baik bagi kami. Tuhan, kami juga teringat akan rencana-rencana kami lainnya, peneguhan sidang majelis jemaat, pemilihan dari PHMJ yang baru, juga pemilihan pelkat, pengurus-pengurus pelkat dan lain sebagainya. Tuhan, semua rencana itu akan kami lakukan pelan-pelan. Oleh karena itu, Tuhan kiranya membantu kami supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami teringat juga akan rencana kami yang tadinya dibatalkan oleh karena ada orang yang terdampak di sekitar kami. Tuhan, berkati juga wilayah daerah Tugu ini, agar kami semua selalu sehat dan kami semua dapat merancang dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan harapan kami. Bapa yang kami puji dan sembah, di dalam nama Yesus, kami teringat juga akan warga jemaat kami yang bersyukur oleh karena ulang tahun baik perkawinan maupun kelahiran. Berkati Tuhan, supaya dalam suasana penuh dengan sukacita itu, kami sama-sama terus mengingat Tuhan. Demikian juga dari keluarga-keluarga yang anak-anaknya lulus sekolah atau mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di tempat pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan kiranya berkenan memberkati supaya dalam masa libur di bulan Juni ini semua dapat benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi yang baik bagi pribadi maupun di tengah-tengah keluarga. Tuhan kiranya menolong kami dalam semua kehidupan dan kebersamaan dengan keluarga dan masyarakat. Teringat juga Tuhan akan pimpinan negara kami yang kami dengar melalui mass media sering juga mendapatkan banyak tekanan-tekanan dari berbagai macam pihak. Tuhan kiranya menolong memberkati supaya pimpinan negara kami dapat bertahan dengan baik dan dapat menunjukkan kehidupan dan pelayanan yang baik, sehingga semua orang yang tadinya memperhatikan dan berpandangan negatif lambat laun bisa mengubahnya menjadi hal yang positif, karena ternyata pemerintah kami bukan pemerintah yang asal-asalan, tapi mereka berusaha dengan sungguh-sungguh agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Kami tahu manusia tidak sempurna, dan kami tahu juga bahwa kemungkinan juga ada hal-hal yang keliru atau hal-hal yang salah. Tapi biarlah itu juga dapat terus kami pertimbangkan dengan baik supaya rencana-rencana kami di negara ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah dirancang, dan itu berguna untuk kesejahteraan semua orang. Bapa yang kami puji dan sembah, di dalam nama Yesus kami teringat masing-masing kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
kebutuhan kami, kekurangan kami, dan segala sesuatu yang menghambat kami dalam hidup. Tuhan berkati kami, supaya apa yang menjadi hambatan kami itu lambat laun dapat diselesaikan dengan baik atas petunjuk-Mu. Dan biarlah semuanya itu dapat kami lakukan, oleh karena Engkau selalu mau membimbing, memberkati kami, dan menemukan jalan keluar satu persatu. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, biarlah kita sama-sama berdoa untuk doa Bapa kami yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sama-sama kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sidang Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara, ibadah keluarga kita sudah selesai. Tetapi sebelumnya saya mau memberikan ingatan bagi kita untuk acara ibadah pertama yang akan kita buka pada tanggal 5 Juli nanti. Pertama-tama, Bapak, Ibu, dan saudara, ibadah ini bukan ibadah yang sifatnya membatasi. Tapi kita sebenarnya mengikuti SOP dari Majelis Sinode dan pemerintah, bahwa yang mengikuti ibadah pertama ini adalah mereka yang dari presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, dan komisi. Dalam arti mereka sehat semuanya. Semua kita, Bapak, Ibu, dan saudara, tidak usah khawatir karena kita akan tetap disiapkan dalam ibadah secara daring atau streaming. Tujuannya agar semua kita bisa mengikuti acara yang dilakukan dalam ibadah hari Minggu. Biarlah itu menjadi perhatian bagi kita sekalian. Amin.